Alhamdulillah, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah masih memberikan kita nikmat umur, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa hadir di ruangan ini dalam rangka wirid bulanan kita. Selawat rangkaian salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi terakhir, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selalunya kita berselawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Ustaz Al-Muqarram Yoni Ramsuti SKM yang sengaja kita undang pada wirid kali ini, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua dan pengurus Ikrar yang sempat hadir pada malam hari ini, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Nenek Mama Nanggadang Basa Batua dan Babuit Sebara Tunggal, Babucuk Sebara Buri, juga kepada Pondokanto Dempape Rumah Nanggadang Sumara Ajo Koto Jolagari Ketet Banamo Gadang Bagala. Namun pada malam hari yang berbahagia ini, kami tidak akan memanggilkan nama dan gelar. Mudah-mudahan kita yang hadir diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, kami akan bacakan rangkaian acara yang akan kita rampungkan pada malam hari ini. Pertama, sambutan yang sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang nantinya akan disampaikan oleh anak kita Rauda. Yang ketiga, tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Muqarram Yoni Ramsuti SKM. Untuk itu kita masuk pada acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran kepada anak kita Rauda. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهلهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kita sampaikan kepada kita Allah. Mudah-mudahan orang yang membaca dan kita yang mendengarkannya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kami tambahkan nanti pada Ustaz setelah berakhir kami mohon doanya untuk sebagai penutup dan juga setelah kita nanti ada beberapa hal yang akan kita bicarakan. Baik, kita masuk pada acara yang kedua. Yang ketiga, tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Jamil Putih SKM. Semoga apa yang beliau sampaikan nanti dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari pada Ustaz kami sekarang. Pakai ini bang? Oh iya. على هذه النية ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan berjalan ke rumah Bu Aisyah, terkadang singgah di rumah Pak Badu. Hampir hilang konsentrasi saya bertausiah karena semangkanya tadi belum dibagi. Nampaknya merah semua ya kan Bu. Nanti aja ya Bu. Ya, menarik dia. Bismillah walhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Orang-orang tua kami yang sangat kami hormati dan kami muliakan, hadir bersama kita Ketua Ikrar beserta segenap pengurus dan juga Bapak Ibu wabil khusus yang hadir malam ini. Saya tak pandai petatah petiti kalau kita orang Medan, orang Melayu. Tahunya saya petatah petiti orang Medan. Tapi kalau saya buat di sini sama seperti ayahanda protokol tadi. Dia buat petatah petiti orang kita rau-rau, saya tak paham. Saya buat petatah petiti orang Medan, pasti Bapak Ibu tak paham. Betul tak Bu? Paham juga? Tak yakin saya Pak. Pasti tak paham nanti. Jadi Bapak Ibu semua keluargaku yang dimuliakan Allah, malam ini Bapak Ketua dan ayah Bapak Ibu semuanya, suara saya memang dari semalam kurang baik, tapi bagusnya sound system tak mengurangi informasi tausiah ini saya sampaikan. Maka nanti mana yang kurang jelas Bapak Ibu tolong ditanyakan supaya tidak menjadi beban yang tak baik besok persangkutan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, apa kabar malam ini? Sehat semua? Sehatnya kan? Bapak-bapak sehat? Sehat. Yang hadir ini sampai 50%. Tidak sampai Pak ya. Karena ingat saya dulu ayahanda kita rumah ke rumah, sampai kadang tidak muat tuan rumah itu menyediakan tempat. Tapi ini karena tempatnya lapang, nampak sedikit. Ini kalau dibawa ke rumah nih Pak, ramai juga ini. Tapi karena lapang, agak sedikit. Ini Bapak Ibu, persatuan atau paguyuban di ujung batu ini, kalau dihitung jari, hampir tak terhitung jari. Mana yang lebih banyak bertahan Pak Ustadz ketimbang yang sudah innalillah, lebih banyak yang innalillah ketimbang yang bertahan. Kalau kami di Medan ada namanya IKAMSU, Ikatan Keluarga Muslim Sumatera Utara dan sekitarnya. Itu pun sudah berapa kali berganti nama itu ayahanda. Kami dari Medan. Dulunya namanya IKLAB, Ikatan Labuhan Batu. Dari Rantau Prapat sana. Berubah lagi kalau ibarat ular tu berganti kulit. Tak bisa tak bertahan. Habis. Orangnya itu juga namanya diganti. Maka sekarang yang bertahan itu IKAMSU. Setelah kami bentuk Pak IKAMSU, yang baik kita contoh, yang tak baik kita tinggalkan. Itulah guna silaturahim nih, tukar-tukar informasi. Jadi ayah ibu, orang tuaku semua, kami dulu pun mencontoh kebiasaan, kami buat undian cabut nomor tuan rumah digilir. Tapi banyak yang menolak. Alasannya rumahnya sempit, alasannya belum ada duit menjamu tamu, ada yang belum nerima jula-jula, ada yang belum panen sawitnya, tolak menolaklah untuk tuan rumah. Terakhir, lambat laun, makin malas orang.
Setelah kami pengurus, kami buat inisiatif. Kami tawar ke jamaah itu Pak, anggota itu. Bagaimana tawarannya? Siapapun yang menjadi tuan rumah, maka tuan rumah tak dibebankan apapun kecuali menyediakan tempat. Makanannya dari mana? Kata mereka. Semua yang hadir diwajibkan membawa makanan dari rumah masing-masing. Jadi tidak ada dibebani tuan rumah lagi Pak. Setelah kami buat aturan itu sudah berapa tahun, malah banyak yang minta. Bulan besok di rumah saya Pak Ustadz ya. Ya. Rumah bulan besok dicabut undi pun nggak sempat, minta lagi. Jadi Pak, kalau seandainya diikrar juga itu diterapkan, itu bisa nanti sebulan sekali di sekretariat. Bulan berikutnya balik ke rumah lagi. Tapi jangan kita bebani dia. Karena maknanya Bapak Ibu, kalau di sekretariat terus kita buat, memang lapang. Tapi beda nilai silaturahim, kita datangi rumah saudara kita itu. Kalau ke rumahnya, ada semacam nilai lebih loh Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu datang ke rumah saya. Besok giliran ibu tak datang saya, itu beban mental bagi saya. Kecuali saya di luar kota atau sakit. Jadi kalau di sekretariat, kawan-kawan mikir, kan tidak ada tuan rumahnya. Yang datang itu aja lah. Nanti berpikir demikian. Sementara kata Nabi, Bapak Ibu, sekian banyak guru-guru kita yang menyampaikan kajian di sini, selalu kita ulang-ulang hadis Nabi ini. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Siapa yang suka, kata Nabi, tawaran ini Bapak Ibu, apabila orang ini sudah ditawar Nabi, suka enggak engkau diluaskan rezekimu, dibarokahi, dipanjangkan umurmu? Kalau dibuat tanda tanya besar. Tak ada tawaran Nabi yang tak baik nih Pak. Luas rezeki, panjang umur. Rezeki bukan hanya duit, rezeki bisa saja pekerjaan, kesehatan, anak yang baik, istri yang baik, keluarga sakinah. Rezeki itu Pak. Tak yakin saya Pak Ustadz dengan silaturahim rezeki kita ini makin bertambah, makin barokah. Saya mengalami itu Pak. Orang yang rajin menengok orang lain, orang yang rajin datang wirid seperti ini, banyak diantara kita ini Pak, istilah kita orang ujung batu kan, di adat itu, kalau duduk sendiri katanya sempit-sempit, kalau duduk bersama berlapang-lapang. Saya Pak, hanya ini yang saya amalkan. 2015 saya datang ke ujung batu ini. Di mana ada perkumpulan IKMI, saya datang. Nanti kumpul NU-nya, saya datang. Kumpul ini nanti saya datang. Selagi perkumpulan itu baik Pak, mengingatkan kita untuk bersaudara dan untuk mengingat Allah dan Rasulnya, rajin kita Pak, maka kemudian Allah buka rezeki itu. Bagaimana mungkinlah seorang sarjana kesehatan masyarakat bisa orang ikrar mengundang saya mengamanahkan ceramah agama? Dari mana sejarahnya itu Pak? Karena Bapak mengenal saya lewat dari saya bersilaturahim dengan kawan-kawan. Maka diperkenalkan mereka lah ke Bapak. Jumpalah ustad-ustad. Ustaz Rangkuti ada di situ. Pandai berceramah itu. Pandai asbab silaturahim. Maka bisa saya bertemu dengan Bapak Ibu. Itu rezeki itu Pak. Kalau saya diam aja di rumah Pak, mohon maaf. Ada orang dalam hidup ini Bapak Ibu berpikir, kalau untuk diri kita sajanya Bapak Ibu, tidak usah kita begadang pun seperti ini. Udah cukupnya. Betul tak Bapak Ibu? Apalagi orang tuaku yang sudah lama di ujung batu ini, dagangan lancar, kebun ada, ruko ada, kontrakan ada. Nanti setan berbisik. Apa untungnya kau pergi silaturahim tu? Pegal-pegal badan aja itu, kata setan. Sementara berasmu ada, duitmu ada. Besok kalaupun kau sakit, bisa kau berobat pakai duitmu. Inilah takutnya setan menengok orang kalau melangkahkan kaki silaturahim, karena silaturahim nilainya besar, barokah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rezeki Pak.
Anak bapa besok wisuda, kalau sering bapa datang ikrar, bisa kadang-kadang rezeki anak bapa ada di ikrar nih Pak demi Allah. Dari mana ceritanya Pak Ustaz? Anak bapa sarjana pendidikan, baru wisuda 2 bulan tidak ada kerja, dilamarkan pun tak ada interview, tak ada yang dipanggil. Bapak sering datang ikrar, ibu sering datang ikrar. Kadang rupanya dari orang-orang tua kita inilah cerita ke cerita baru ketahuan. Anak muda wisuda rupanya. Sudah kerja belum? Belum. Alhamdulillah. Pas saya sedang mencari seperti ini. Kemarin Pak Kepala Dinas juga minta seperti ini. Peluang itulah Pak, rezeki itu. Maka yang paling enak dalam hidup ni, apa itu Bapak Ibu? Pernah tak Bapak Ibu main ayunan? Inilah yang paling enak Bapak Ibu dalam hidup ni, main ayunan. Apa filosofi main ayunan ini? Sekali ke depan, sekali ke belakang. Kalau main ayunannya 2 kali ke depan, sekali ke belakang, itu mengayun jig-jag namanya. Tak nikmat. Apa filosofi main ayunan dalam hidup Pak? Kenapa semua orang berkata yang fobia pun takut ketinggian, kalau main ayunan tetap dia berani? Apa sebab? Karena anak yang sakit, yang menangis pun ketika diayun bisa diam. Membuktikan main ayunan nikmat. Rupanya itu filosofi hidup Pak. Kalau rajin kita ke orang, tiba masanya besok orang pun akan rajin ke kita tanpa kita minta. Itu urusan Allah. Rajin Bapak datang ikrar, nanti ada masanya Bapak tak bisa datang. Pasti pengurus memikirkan kapan kita kunjungan ke sana. Itu. Ada masanya besok Bapak sulit. Ada saja Allah gerakkan hati orang-orang yang diikrar ini untuk membantu Bapak. Tapi orang yang malas, maka dia takkan mendapatkan kenikmatan itu. Itu tawaran dari hadis Nabi. Rezekimu akan luas kalau kau rajin silaturahim. Umurmu barokah. Umur ini Pak, jangan disamakan dengan ajal. Ajal itu, ininya Bapak Ibu yang keluar masuk nih, napas ini. Dalam Quran, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila ada manusia itu menemui ajalnya, ajal itu batas waktu, tak bisa diganggu-gugat. Ada Bapak Ibu yang tahu kapan kita mati? Tak ada Bapak Ibu, termasuk saya. La yastakhiruna sa'atan, tak bisa diundurkan biarpun hanya sedetik. Wa la yastaqdimun, dimajukan pun di-request karena banyak penyakit tak bisa. Ikuti permainannya. Kenapa Nabi sebutkan umur di silaturahim barokah bukan ajal? Karena banyak kita nih Bapak Ibu, mohon maaf, ajalnya panjang, umurnya pendek. Ada orang ajalnya pendek, umurnya panjang. Maksudnya Bapak Ibu kira-kira? Ajalnya panjang, umurnya pendek. Ada orang umurnya panjang, ajalnya pendek. Rupanya Bapak Ibu, ajal ini kaitannya yang bertiup ini, napas. Ya kan? Sementara umur itu kaitannya dengan amal. Seberapa banyak Bapak Ibu menyaksikan orang ujung batu ini yang sudah meninggal dunia, izin maaf Bapak Ibu, bervariasi umurnya dibuat Allah. Boleh ajalnya 40 tahun, meninggal dia. Tapi kemudian setelah 3 hari dia ditanam, orang masih mengingat dia. 4 hari sudah lupa orang. Berarti ajalnya 40 tahun, umur amalnya hanya 3 hari dari ajalnya. Tapi Bapak Ibu, ada orang yang meninggal 35 tahun, mulai dia akil balik, tidak pernah tinggal sholat, mulai dia bekerja, rajin infak sedekah, rupanya menempel satu sak semen hartanya di Masjid Nurul Amal, maka dia mati 35 tahun. Selagi Masjid Nurul Amal dipakai orang untuk ibadah, maka selama itulah
umur dia di dunia ini. Itulah hadis Nabi yang disebut dengan sedekahun jariyah. Jadi maksudnya gimana Pak Ustaz? Awak Bapak Ibu di ikrar ini besok berbeda-beda ini umur kita ini. Ada orang umurnya malam ini meninggal, besok kita tanam, tidak diingat orang lagi. Berarti umurnya selesai. Tapi kalau ketua ikrar ini besok tiba masanya meninggal, dia pasti lebih lama umurnya ketimbang anggota. Itu dah pasti tu Bapak Ibu. Kami tahlilan loh Pak Ustaz. Syukur, alhamdulillah lah. Kami tak mau tahlilan, tak baca Yasin Pak Ustaz. Tak ada masalah. Tapi ketika kita meninggal lama dikenang orang, itulah Bapak Ibu umur tu hakikatnya. Jasadnya sudah ditanam, tapi kebaikannya masih diceritakan oleh orang. Jadikanlah Pak hidup ini, omakku juga, ketika kita tak hadir dirindukan orang, ketika kita hadir memberi manfaat, dan kemudian ketika kita meninggal, orang merasa kehilangan. Itulah Bapak Ibu perlunya datang awak ikrar ini. Syukurlah Bang mau dia live seperti ini, supaya ditonton sama kawan-kawan yang lain. Kalau mengurus diri awaknya Bapak Ibu, insya Allah sudah cukup, tidak usah seperti ini. Belikan beras, stok di rumah, anak-anak sekolahkan, kemudian juga nanti panen sawit, tabung duitnya. Ada duit, berangkat awak umrah. Tak ada jiwa sosial kita, maka besok tengoklah Pak. Awak pun ketika awak butuh ke orang, orang pun sengaja dibuat Allah sibuk, tidak sempat mengurus awak. Jadi Bapak Ibu terutama pengurus ikrar ini harus tebalkan telinga, sabar-sabarkan dalam hati, karena memang mengurus orang banyak, sedangkan yang adik-beradik kandung tak sama sifatnya. Kami dari rau-rau semua Pak Ustaz. Dari rau-rau pun kan tak satu ayat, tak satu omak. Sedangkan yang satu ayat, satu omak beda sifatnya. Apalagi yang beda ayah, beda omak. Bapak Ibu mendengar tausiah ini saja aneh. Ku dengar bahasa Ustadz itu. Wajarlah aneh. Saya dari Medan. Bapak dari Sumbar. Provinsinya saja kita sudah beda Pak. Jadi maksudnya gimana? Sabar-sabarkan dalam hati memahami. Beginilah rupanya manusia ini. Tebal-tebalkan telinga kalau kadang sudah berbuat tetap juga tak dianggap bahkan dicemooh. Tebalkan telinga. Apa hiburannya Pak Ustadz bagi pengurus ikrar? Jangan sampai kalian mundur besok. Man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, Bapak buat perwiritan sekali sebulan ikrar, dibacakan di sini Al-Qur'an, dibacakan tadi di sini Al-Fatihah. Ini disampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi. Siapakah yang paling banyak mendapatkan pahala? Pengurus ikrar ni Pak. Apa sebab? Karena kata Nabi, kau tunjukkan satu kebaikan, diikuti oleh orang lain kebaikan itu, maka kau dapat pahala dari mereka tanpa mengurangi pahala masing-masing yang hadir ini. Maka wajarlah pengurus itu harus memang sabar-sabar. Datangnya harus cepat, ngidupin kipas angin dia, bentang lapik dia, nyiapkan sound system dia. Kalau sabar Bapak, disitulah ladang amal terbesar kita. Kadang ketika hidupnya kita tak dihargai, nanti ketika kita meninggal baru orang kecarian. Dulu kalau Pak Lutfi masih hidup, itu besok tu Pak, ada siaran langsung. Tapi setelah dia tak ada lagi, ini mau berangkat dia ke Jakarta lagi, tak ada siaran langsung lagi besok. Kecarian orang asbab kebaikan, disitulah Pak ladang pahala kita insya Allah. Jadi omakku, yang hadir malam hari ini, ajak kawan-kawan tu, ayo kita ramaikan. Tidak tahu awak besok dengan besoknya apa yang terjadi ke diri awak ni Pak. Siapa yang awak harapkan? Tak bisa langsung bersandar-sandar Allah nanti Pak Ustaz. Sebelum bersandar tawakalnya ke sana, ikhtiarnya dimaksimalkan. Kalau rajin datang ikrar, mana tahu besok malam untung. Sekejapnya bagi Allah merubah nasib ni Bapak Ibu. Yang kaya malam ini sudah bolak-balik kita saksikan di ujung batu. Begitu Allah ingin menghabiskan harta itu, sekejap dibuatnya Pak. Allahu Akbar. Jadi jangan sombong kita ya. Harus ada komunitas.
Udah datang seperti ini, susah Bapak besok ikrar ni yang akan membantu. Kami di Ikamsu pun begitu. Ada yang sakit, dari situlah kami pikirkan. Rupanya Pak, nikmatnya harta itu kapan? Ketika bisa dibagi kepada saudara-saudara kita. Kalau dimakan sendiri Pak, penyakit gula yang datang. Yakinlah Bapak itu. Makanan-makanan malam ni pun begitu itu. Kalau dimakan ramai-ramai, nikmat, berkah. Kalau dimakan sendiri-sendiri, cemana ngabiskannya itu, ya kan Bu? Begitu, diramai-ramaikan besok itu. Ini sekedar stressing saja Bapak Ibu. Karena saya melihat, udah lama saya ini mengisi di ikrar, memang semakin menurun saya tengok jumlah jamaah yang hadir. Atau memang Pak Ketua gara-gara saya ustadznya, bukan? Enggak kan? Ustadz lain pun gini juga ini. Itulah, saya kaji diri juga. Jangan-jangan nampak undangan, sarang putihnya. Biasa aku jumpa sama dia, katanya. Tidak usah aku dengarkan nanti ceramahnya lagi. Pikirku begitu. Ustadz lain pun rupanya sama. Awak yang mungkin kurang bersemangat. Bapak Ibu, malam ini kita sudah masuk materi Ustadz berapa mau sampaikan? 2 Bapak Ibu. Habis 2 ini nanti kita lanjut dengan jeda. Karena kemudian kita nanti mau ada lagi acara untuk musyawarah Bapak Ibu. Mungkin ya. Saya sampaikan 2 sajalah. Kalau malam ini Bapak Ibu, malam Jumat. Kita masuk 1 Muharram kemarin hari Ahad. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti Kamis sore tadi habis asar masuk maghrib. Kita sudah masuk tanggal 6 Muharram malam ini. Karena pergantiannya tadi sore. Apa yang bisa kita lakukan pas malam ini tanggal 6 Pak Ustadz? Syukurlah belum berakhir 10 pertama Muharram pengajian ikrar ini dibuat supaya bisa dikeluarkan amalan-amalan yang kita lakukan. Yang pertama Bapak Ibu, jenis amalannya adalah puasa. Dan nama puasanya itu ada sebanyak 4. Bapak mau catat-catat, nanti kalau mau ditonton balik, tonton. Namanya adalah puasa. Nama puasanya ada 4. Puasa yang paling mantap, paling bagus, mestinya ayah omak kemarin memulai dari tanggal 1 sampai tanggal 11. Ada omak yang puasa dari hari Ahad kemarin sampai tadi. Saya yakin tidak ada. Ya kan Bu? Tidak kuat ya kan bekerja. Paling bagus tanggal 1 sampai 11. Berarti kalau yang puasa dari Ahad kemarin, tadi Kamis puasanya sudah 5. Tapi tak ada yang puasa. Apakah Pak Ustadz itu haram? Tidak. Karena ini puasanya puasa sunnah. Dalam hati Bapak, alhamdulillah. Sunnahnya rupanya, kata dia. Sunnahnya Pak. Kalau puasanya dari tanggal 1 sampai 11, maka turunannya ada 4 jenis. Dari tanggal 1 sampai tanggal 8, itu nama puasanya Pak, puasa sunnah Muharram. Sunnah hukumnya. Kalau Bapak berpuasa di tanggal 9, nama puasanya adalah puasa Tasu'a. Kalau Bapak Ibu puasa tanggal 10, nama puasanya puasa Asyura. Kalau Bapak Ibu juga masih mampu puasa tanggal 11 Muharram, nama puasanya puasa Mukhalafatul Yahud, membedakan puasa orang Islam dengan puasa orang Yahudi. Jadi Bapak nanti pilih saja. Besok hari Jumat masih tanggal 6 Muharram. Berarti kalau besok Bapak mulai puasa sudah bisa. Tanggal berapa Pak Ustadz kalau kami tidak mampu dari 1 sampai 11? Ambil 3 hari. Hari apa tuh Pak Ustadz? Nanti harinya kita hitung bersama. Tanggalnya dulu. Kalau Bapak mulainya tanggal 9 Muharram, berarti nama puasanya tadi Tasu'a. Tasu'a itu
diambil dari bahasa Arab angka 9. Karena bahasa Arab angka 9 adalah tis'atun. Maka nama puasanya Tasu'a. Kenapa 10 Muharram nama puasanya Ashura? Karena bahasa Arab angka 10 Asyaratun menjadi Ashura nama puasanya. Jelas tak Mak kira-kira? Jelas ya? Tanggal 11-nya bukan puasa Ahada Asyara tanggal 11, tapi membedakan sesuai dengan riwayat Madinah. Nabi bertanya, apa yang kalian kerjakan hari ini? Kami sedang puasa. Kenapa kalian puasa? Kata Nabi, menghormati 10 Muharram, selamatnya Nabi Musa dan kakek nenek moyang kami Bani Israel karena dari kejaran dari tentera Fir'aun. Kata Nabi, kami, saya dan umatku lebih berhak lagi menghormati 10 Muharram. Kalau hidup saya tahun depan, kita akan mulai puasanya sehari sebelum Muharramnya 10 Ashura ataupun sehari setelahnya. Inilah Bapak Ibu dalil bahwa kalau tak mampu puasa tanggal 1 sampai 11, ambil 3 hari, 9, 10, 11. Tak mampu Pak Ustaz, terlalu lama 3 hari, 2 hari, tanggal 9, tanggal 10. Atau tetap 2 hari, 10 dan 11. Susah kali 2 hari Pak Ustaz, banyak lontong sayur, payah puasanya, sehari saja. Hari apa? Daripada tak puasa sama sekali, paling tidak puasa lawat tanggal 10 Muharram besok. Hari apa tu Pak Ustaz 10 Muharram ini? Berarti kalau hari Jumat besok tanggal 6, tanggal 7 hari Sabtu, 8 hari Ahad, hari Senin besok itulah hari Tasu'a itu, hari Selasanya Ashura, hari Rabu tanggal 11 Muharram. Gitu Bapak Ibu. Puasa awak besok, makan sahur awak sama-sama. Kalau bisa, buka puasa pun jadilah. Nah, udah dapat Bapak Ibu tanggalnya, kira-kira ya. Kalau 10 Muharram saja puasa menyamai orang Yahudi, apakah Pak Ustadz memang awak berdosa? Tidak. Kan ada hadisnya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai amalan satu kaum, berarti dia menyamai amalan itu, sama dia dengan mereka itu. Apakah kalau puasa 10 Muharram saja sama awak dengan Yahudi? Tidak, karena puasanya pun berbeda. Metode prakteknya pun beda. Aku tidak usahlah puasa Pak Ustaz, daripada menyamai Yahudi, mending tak puasa kata dia. Berarti lebih parah dari orang Yahudi. Nah, itu dia Pak, kedudukannya. Sehari pun tak ada puasanya Pak Ustaz, tak ada uzur. Dia sehat. Kalau perempuan mohon maaf, dia tidak halangan, tak puasa dia. Padahal Bapak Ibu, cuma sekalinya dalam setahun. Masa tak bisa sempatkan? Sekalinya dalam setahun putaran bulan Muharram. Inilah Bapak Ibu. Sudah dapat ya? 4 tingkatan puasanya. Dari tanggal 1 sampai 11 pertama. 3 hari, 9, 10, 11. Atau bisa dibuat 9, 10. Atau 10, 11. Atau ambil 10 saja. Yang tak boleh, biarpun tak haram, tak puasa sama sekali, tak ada uzur. Itu yang tak boleh. Jelas Bapak Ibu ya? Jelas. Ini poin pertama. Jam berapa ini Pak? Udah lapar kurasa. 21.35. Satu lagi lah ya. Satu lagi. Poin pertama, puasa wak besok. Yang kedua Bapak Ibu, ada kebiasaan dari sekian banyak sejarah. Sejarah yang saya lihat hanya ada di Padang Lawas, Sumatera Utara. Dan mayoritas ujung batu Rohul termasuk Sumatera Barat, belum pernah saya lihat ritual ibadah ini. Apa itu Pak Ustaz? Siapa di antara Bapak Ibu ni yang sudah pernah makan bubur Ashura? Bang apa udah pernah? Belum. Pak Ketua udah pernah makan bubur Ashura? Belum ya? Apa bubur Ashura ni Pak Ustaz? Bubur Bapak Ibu, bubur Ashura.
Maka perlu mengaji nih kan. Yang baik-baik ambil, yang tak baik tinggalkan. Kami di pondok dulu Bapak Ibu, sampai hari ini ritual ini tetap kami lanjutkan karena ada dasarnya. Dari mana dasarnya Pak Ustaz? Waktu kita terbatas, saya potong sejarahnya. Diambil dari sejarah Nabi Nuh alaihi salam ketika tanggal 10 Muharram Bahtera mendarat setelah Allah banjirkan luluh lantahkan dunia ini. Maka di 10 Muharram Nabi Nuh bertanya kepada sahabat yang kurang lebih 80 yang ikut dalam Bahtera yang beriman kepada Nabi Nuh. Berapa lama seingat ibu Nabi Nuh itu berdakwah? 950 tahun. Hanya kurang lebih 80 cuman pengikutnya. Itulah yang naik di Bahtera itu. Termasuk anaknya Kan'an pun mati dalam keadaan kafir. Tak bisa naik ke Bahtera Nabi Nuh tadi. Singkat cerita, ketika Nabi Nuh bertanya, dia lihat tak ada yang bisa dimakan lagi kalau di permukaan bumi ini. Karena semua sudah banjir, semua sudah luluh lantah, apapun sudah membusuk. Yang ada di kapal itu hanya persediaan, katakanlah tak ada yang bisa mencukupi kalau satu macam saja yang dimasak. Maka dikumpulkanlah makanan-makanan tadi, barulah kemudian ada yang menyebut para ulama kita, 10 macamlah makanan itu mereka gabung, maka disebutlah karena tanggal 10 Muharram disebutnya dengan membuatkan bubur Asyura. Artinya tanggal 10 Muharramnya kita puasa, buka puasanya kalau kami di Medan itu buka puasa berjamaah dengan buka puasa pakai bubur Asyura. Caranya gimana Pak Ustaz? Saya tidak pandai betul. Nanti ibu tengok saja di YouTube ya. Biasanya bahannya itu santan, tepung, kacang merah, jagung, ubi. Baru 5 saya sebut. 5 lagi tak tahu saya. Karena saya tak pandai masak. Jadi selama Ustaz di pesantren dulu macam mana? Saya makannya saja. Asal sudah dimasak sama santriwati, kami itu mengukur kelapa. Karena belum ada mesin. Tahun-tahun 2000-an. Tak ada mesin listrik nih Pak, main kukur, rame-rame. Sampai hari ini, tradisi itu masih lanjut kami di Medan. Tapi di ujung batu ini, saya sampaikan kajian ini, termasuk di Ikrar, nampaknya asing. Makan bubur Asyura pun belum pernah Bapak. Kalau bisa Pak, ini orang tuaku nih, bahasa kitanya tadi apa nama Pak? Bundokan duang, gitu ya. Musyawarahlah ibu-ibu, tunjukkan dulu satu ritual ibadah yang baik, dengan niat silaturahimnya, buat besok pada hari Selasa pagi, awak sedang puasa, awak buatkan bubur Asyura 2 belanga besar. Tahu ibu belanga? Kuali besar. Baru besok buka puasa awak di sekretariat Ikrar. Di sini awak solat maghribnya, kemudian buatkan muhasabah, zikir bersama. Terasa nikmat begitu Pak Ustaz ya. InsyaAllah ibu. Apa sebab? Karena di malam 10 Muharramnya, di hari 10 Muharramnya pun, itu semua sangat mulia. Bahkan hadis Nabi, puasa yang paling afdol setelah Ramadan adalah puasa di 10 pertama di bulan Muharram. Buatlah ibu besok ya, kalau ibu pandai. Tapi kalau tidak pandai, ibu jangan coba-coba. Nanti begitu kami makan, sakit perut pula kami semua kan. Karena 10 macam ini, harus ada ibu ilmunya. Mana yang harus duluan dimasak, mana yang datang belakangan. Karena memasak itu, kalau nanti yang lunak duluan dia akan hancur, maka dahulukan yang keras-keras. Bisa dituntut ilmunya, cari orang Medan di daerah ujung batu ni, tanyakan sama dia. Ajarkan aku buat bubur Asyura, Ikrar mau buat untuk tahun ini. Mana tahu tahun besok kita masih hidup, tak buat lagi. Supaya ada kenang-kenangan ke generasi berikutnya. Poin pertama, puasa kita Bapak Ibu disambut, disemangati dengan pembuatan bubur Asyura. Itu saja Bapak Ibu ya, yang bisa disampaikan malam ini. Mengenai zikir-zikirnya, tinggal Bapak baca sajalah. Di kitab-kitab kecil ada, di internet pun banyak. Mau amalkan khusus doa Nabi Yunus, amalkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau mau mengamalkan doa Nabi Ibrahim, hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Kalau mengamalkan doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Cari saja Bapak Ibu. Sekarang gampang kita menuntut ilmu. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mana yang kurang jelas dalam penyampaian ini, nanti Bapak Ibu tolong ditanyakan kembali. Tapi saya rasa tak ada yang tidak jelas yang saya sampaikan ini. Banyak salah dalam ucapan. Mohon Bapak Ibu orang tuaku, maafkan saya dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita beristighfar sesuai amanah ayahanda tadi. Harus kita tutup pertemuan ini dengan doa setelah tausiah ini disampaikan. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma wa akrimhuma kama rabbayana shaghira wa li asatizna wa li masyaikhna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmah wan ni'mata was sihhata was salamata wal barakah waftah lana abwabar rizqa minal halalan thayyiban mubarakan wasi'a khususan li ahlina wa li ahli hadhil jamaah. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak ya. Kode mikrofon itu kan. Terima kasih waktu itu kita sampaikan kepada Allah yang telah memberikan tausiah kepada kita bersama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi pelajaran untuk hidup dan kehidupan kita, terutama pada saat beliau menyampaikan betapa pentingnya silaturahmi, yang mana ada beberapa hal yang kita dapatkan dalam membina silaturahmi ini. Jadi Allah berikan berkah umur, limpahan rezeki dan banyak nikmat lain yang Allah limpahkan apabila kita saling bersilaturahmi. Dan juga beliau menyampaikan puasa 10 atau 11 hari di bulan Muharram ini. Mudah-mudahan kita bisa kita amalkan
Kalau enggak 10 hari, 10 hari, kata Ustaz, ada tinggal beberapa hari lagi. Setidak-tidaknya kata Ustaz tanggal 10. Ya Ustaz. Demikian saja acara kita pada malam hari ini. Pada bundo-bundo tolong Adli, kita tolong Adli dibawakan atau bila ada kata dari kami yang salah, terlebih dulu kami mohon dimaafkan. Dan dipersilakan pada saudara-saudara untuk mencicipi makanan atau hidangan yang telah tersedia di depan kita masing-masing. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada foto makanan sendiri. Nah, boleh Pak. Mana yang udah ada? Yang sudah ada di depan. Ayo Pak. Untuk kameramen. Mana kerupuk merah? Lihat. Udah. Udah dulu. Oh, udah paling udah habis. Terima kasih.